Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kamelia Ratna Nimtias. Nomor peserta PPG 2016 994 96278. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Situbondo, Jawa Timur. Mata pelajaran kimia. Video praktik mengajar ini saya buat pada tanggal 30 November 2020 pada pukul 8.00 sampai 9.30. Selamat menyaksikan. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa, salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Arif. Sama-sama. Selanjutnya silahkan mengisi daftar hadir. Ini saya share di chat Zoom. Silahkan diisi dahulu sekitar 3 menit. Apakah PPT saya terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daya hantar larutan. Nah, kalian melihat orang menangkap ikan dengan disetrum. Seperti ini videonya, kita lihat videonya. Belum pernah. Sama-sama. Biasanya di sungai-sungai masih ada orang yang menangkap ikan dengan disetrum. Nah, itu ikannya langsung mati kan? Kira-kira kenapa ya? Ikannya kok bisa mati gitu, kenapa kira-kira? Daya hantar listrik, Bu. Kan ada air. Kalau listrik kena air ya pasti ke nyambung gitu listriknya, Bu. Oh. Jadinya punya energi listrik gitu kalau air. Karena air dapat menghantarkan listrik. Jadi ketika airnya dialiri listrik, disetrum gitu, ikannya jadi mati gitu maksudnya? Betul. Iya, kayak Upin Ipin ya, betul. Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Dan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Kemudian mengelompokkan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya. Yang ketiga, menganalisis penyebab perbedaan daya hantar listrik pada larutan yang tepat. Nah, kegiatan hari ini kita akan praktikum mengetahui daya hantar listrik beberapa larutan, tetapi menggunakan laboratorium virtual. Karena pada masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan untuk melakukan praktikum di rumah juga
kurang memungkinkan karena sebentar lagi mendekati PAS ya. Saya takut psikologi kalian terganggu. Jadi kita melakukan praktikum di laboratorium virtual. Nah, tapi meskipun kita di rumah saja, pembelajaran secara daring seperti ini, saya harap kalian masih tetap semangat belajar. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengecek kemampuan awal, seperti biasa, kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Saya share linknya di chat ya. Dari pretestnya apa ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tapi saya keburu itu tadi, Bu. Yang larutan gula. Saya jawabnya larutan gula. Bisanya gula itu. Iya. Kata Leo, kepecet sendiri. Ya jangan keburu-buru. Sekarang kan sudah mulai musim hujan ya? Di rumah kalian sudah musim hujan? Iya, Bu. Ya, biasanya kalau musim hujan kan terkadang sampai terjadi banjir seperti daerah-daerah di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Kira-kira apa ya yang dilakukan PLN ketika banjir? Matikan listriknya aja, Bu. Biar Matikan ke listriknya. konslet. Ya, biar kenapa, Arif? Biar tidak konslet, Bu. Biar tidak konslet. Selain itu, Duduk-duduk aja, Bu. Kan PLN nggak ngapa-ngapain. Pemadam kebakaran biasanya, Bu. Nggak gitu. bukan, maksudnya selain tidak konslet, itu apalagi tujuannya PLN mematikan listrik? Biar Ya. tidak kesetrum orang. Iya, betul sekali. Biar tidak kesetrum orangnya. Karena banjir kan di mana-mana semua air. Sedangkan air, kita tahu tadi menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik. Jadi biar tidak konslet dan biar tidak kesetrum. Nah, selain itu juga kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa banjir di tengah pandemi ini, semoga segera berlalu. Semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Silakan kalian mengakses bahan ajar di Microsoft Teams. Di sana sudah saya lampirkan bahan ajar daya hantar larutan seperti ini. Yang dapat kalian lihat di sini dijelaskan larutan itu apa. Jadi seperti tadi larutan gula yang jadi zat terlarutnya gula apa air? Gula, Bu, gula. Gula, Bu. Gula, bukan larutan gula ya. Jadi gula itu zat terlarut, pelarutnya air. Pelarut sebagian besar pelarut menggunakan air, tapi bisa juga benzena bisa. Kadang minyak juga bisa. Seperti lemak itu larut dalam minyak, tidak larut dalam air. Kemudian di sini ada materi larutan elektrolit, ada video pembelajarannya juga, bisa kalian tonton. Juga membahas tentang larutan non elektrolit, ada ini praktikumnya harusnya seperti ini, ada di video. Jadi menggunakan alat uji elektrolit
saya tunjukkan. Nah, harusnya kalian merangkai sendiri alat ujinya seperti ini di rumah. Tapi karena keterbatasan waktu dan karena pandemi ini juga harus tetap di rumah, jadi kita menggunakan lab virtual. Nah, nanti ada lampunya. Nah, dicelupkan ke alat ujinya, dicelupkan ke larutannya begini. Nah, nanti dilihat lampunya menyala tidak, ada gelembungnya tidak. Nah, sudah disederhanakan juga, ditampilkan juga di lab virtual yang tadi. Lalu sini juga dijelaskan senyawa pembentuk larutan elektrolit. Jadi kok bisa yang elektrolit menghantarkan listrik sedangkan yang non elektrolit tidak dapat? Padahal kan sama-sama air pelarutnya, misalnya begitu. Kalian bisa membacanya di sini. Kemudian setelah itu silahkan mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok, namun masing-masing siswa mengumpulkan lembar kerja peserta didik. Sini kalian tulis nama, kelas, nomor absen, kemudian di sini ada uraian materinya juga, bisa kalian baca. Kemudian ini langkah kerjanya, jadi santai saja, dalam keadaan santai tapi tetap fokus. Nah, kalian klik lab virtual dari rumah belajar. Nah, ini tampilan lab virtualnya. Nah, kalian dapat memilih larutannya di sebelah sini, ada di sebelah kanan, ada garam, glukosa, asam klorida. Misalnya yang pertama air murni, kita coba air murni. Kemudian setelah memilih, kalian catat rumus kimianya, H2O, air murni. Kemudian hidupkan saklarnya. Lalu dilihat di sini tidak ada gelembung, lalu lampunya juga dilihat tidak menyala. Kemudian dicoba lagi, misalnya garam. Garam, rumusnya ditulis NaCl, saklarnya dihidupkan lagi. Nah, dilihat di sini ada gelembungnya, di elektrode ada gelembungnya. Kemudian dilihat nyala lampunya terang. Menyala terang. Setelah melakukan percobaan menggunakan lab virtual, kalian tuliskan hasil praktikumnya di LKPD. Jadi misalnya tadi garam, apa tadi rumusnya garam? NaCl. NaCl, betul sekali Alivia, NaCl. Ada gelembung atau tidak tadi? Ada. Ada gelembung ya. Terus lampunya menyala terang. Menyala terang. Nah, kira-kira ini larutan elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Elektrolit. Nah, silakan berdiskusi bersama kelompok 1, nomor absen 1 dan 7, kemudian kelompok 2, nomor absen 8 sampai 15, dan begitu seterusnya. Ada 5 kelompok. Bagus nilainya. Ada Ihsan dapat 8, kemudian Sufiana dapat 7. Olivia dapat 9. Wow, 9,8. Bagus. Ada yang dapat 8, dapat 7, dapat 9. Bagus. Sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Ya. Coba dipresentasikan Sufiana. Asam nitrat. Asam nitrat, boleh. Asam nitrat. Ya, silakan Sufiana. Asam nitrat, rumus kimianya HNO3. Nyala lampunya terang, Bu. Gelembungnya Ada, Bu, ada. ada gelembung. Kemudian, termasuk Ya. larutan elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Nah, elektrolit. Tadi apa rumusnya asam nitrat, Sofiana? HNO3. HNO3. Nah, kenapa nulisnya NHO3? Jadi asam nitrat itu rumusnya
HNO3. Sudah betul ini, jika ada gelembung lalu menyala terang, termasuk larutan elektrolit. Sekarang yang larutan gula, coba dijelaskan Sofiana. Rumus kimianya C6H12O6. Kemudian, Gelembung tidak ada. ya, nyala lampunya Tidak menyala. tidak menyala. Berarti termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit. Non-elektrolit. Biasanya kalau tidak ada gelembung dan tidak menyala, itu termasuk larutan non-elektrolit. Terima kasih Sofiana. Baik, Bu. Di pertanyaan diskusi. Saya, Bu. Jelaskan ciri-ciri larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi 2 jenis. Ciri dari larutan elektrolit kuat terionisasi secara sempurna, yang mana larutan tersebut seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Oleh sebab inilah, karena banyaknya jumlah ion-ion penghantar listrik yang terbentuk, daya hantarnya pun juga kuat. Ciri dari larutan elektrolit lemah memiliki ionisasi yang tidak sempurna, sehingga disebut sebagian larutan yang tidak seluruh molekulnya terionisasi atau terionisasi sebagian. Sudah, Bu? Ya, ternyata tadi kan dibagi larutan elektrolit, ada 2 jenis larutan, elektrolit dan non-elektrolit. Ternyata menurut Sofiana, larutan elektrolit itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Itu berdasarkan ionisasinya. Jadi kalau elektrolit kuat, dia terionisasi secara sempurna. Kemudian kalau elektrolit lemah, hanya sebagian yang terionisasi. Apa contohnya kemudian, Sofiana? Contohnya elektrolit kuat? Contoh larutan elektrolit kuat diantaranya garam. Garam. Kemudian? Contoh larutan elektrolit lemah yaitu asam lemah. Asam lemah, ya betul sekali. Kalau senyawanya apa, Sofiana? Ion dan kovalen polar. Yang elektrolit kuat diantaranya KNO3, CuSO4, Ya. KCl, dan NaCl. Ya. Kemudian yang elektrolit lemah tadi asam lemah seperti asam asetat contohnya. Ya, C2 apa ini tadi? O3. Ya, C. Atau ini asam asetat CH3COOH, itu termasuk asam asetat. Cuka yang biasanya dibuat saat rujaan atau saat makan bakso itu. Cicak, Bu. Hah? Apa, Rif? Oh, cuca. Kak, kira cicak, Bu. Cuka yang biasanya kalian buat tambahan saat makan rujak atau makan bakso, itu rumus kimianya CH3COOH. Namanya asam asetat. Itu termasuk asam lemah. CH3COOH itu kalau terurai, lihat yang saya tulis, jawaban nomor 2, menjadi CH3COO- plus H plus H+. Nah, ini elektrolit lemah karena yang terurai menjadi H+ menjadi ion-ionnya ini jumlahnya sedikit. Masih ada juga yang masih dalam bentuk CH3COOH. Jadi tidak semua terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan kalau misalnya tadi garam NaCl
Ini kan elektrolit kuat. Nah, saat di dalam air dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di dalam air itu sudah tidak ada bentuknya NaCl. Yang ada ion Na+ dan Cl-, sehingga terurai secara sempurna, banyak ionnya di dalam larutan, dapat menghantarkan listrik dengan baik, termasuk ke dalam elektrolit kuat. Di sini juga ada gambarnya, contohnya. Nah, NaCl ini sudah bentuknya sudah ion Na dan Na+ dan Cl-. Sudah dalam bentuk ion-ionnya. Terlihat gambarnya yang di dalam gelas? Terlihat, Bu. Nah, Terlihat, Bu. yang di dalam gelas ini yang warna biru ini ion Na. Sedangkan yang warna hijau ini ion Cl-. Jadi di dalam air, di dalam larutannya terbentuk ion-ionnya Na+ dan Cl-, sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan kalau misalnya ini contohnya gula itu termasuk elektrolit apa non elektrolit? Gula Non elektrolit, Bu. non elektrolit, Arif. Itu di atasnya ada, Bu. Tulisannya ada, Bu. Iya, kan tinggal baca ya. Nah, non Iya, betul, Bu. elektrolit. Males baca. Bolehlah malas baca. Nah, di dalam air dia masih terbentuk gula ini, tidak terbentuk ion-ion. Jadi tidak dapat menghantarkan listrik. Listrik itu kan elektron yang bergerak. Nah, elektron itu dapat dihantarkan jika dia terikat pada ion di dalam larutan. Kalau masih bentuknya molekul seperti gula ini, elektron itu tidak bisa menempel atau terikat di molekul gula ini, jadi tidak dapat menghantarkan listrik. Ini tidak ada gelembung gambarnya, lalu tidak menyala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham ya anak-anak sekalian? Iya, sepertinya, Bu. Selamat untuk Toriki, Arif, dan Sofiana. Menjadi 3 terbaik. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita bahas apa saja? Saya, Bu. Oh iya, Bu. Oh ya, Sofiana. Fahrana, Bu. Oh, Fakrana. Ya, ayo Iya, Fakrana. ada di rumahnya saya, Bu. Ya, silahkan Fakrana. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Oleh karena itu, banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk. Maka daya hantarnya juga kuat. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Penghantar arus listrik kuat atau baik. Terionisasi dengan sempurna. Tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 1. Jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak.
Apabila larutan elektrolit lemah, yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah: penghantar listrik yang kurang baik atau lemah, terionisasi sebagian, tetapan atau derajat ionisasi. Jika diuji, larutan elektrolit lemah nyala, lampunya lemah, dan muncul gelembung gas yang sedikit. Ya, terima kasih Fakrana. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Fakrana. Jadi larutan elektrolit kuat, Sama-sama, Bu. terionisasi sempurna, lalu elektrolit lemah, terionisasi sebagian. Jika non-elektrolit tidak terionisasi. Kemudian, Boleh saya kasih pendapat lagi, Bu? iya boleh Harif. Kesimpulannya adalah larutan merupakan campuran homogen yang komponennya terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dikelompokkan menjadi larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, disebut larutan elektrolit. Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Dalam larutan elektrolit terjadi penguraian ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Kita udah, Bu, segitu, Bu. Gimana pembelajaran hari ini? Refleksinya? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan walaupun saya tidak menjadi yang terbaik, tapi saya akan berusaha lagi. Mungkin kedepannya kita lebih semangat. Pembelajaran hari ini sangat seru, Bu. Iya. Tapi saya belum mandi. Curhat nih, Bu. Karena daring bisa belum mandi ya. Dipersiapkan materi selanjutnya. Persiapan untuk PAS, untuk penilaian akhir semester. Belajar dengan baik, semoga dapat mengerjakan dengan baik dan dapat nilai yang maksimal. Amin. Terima kasih. Sebelum diakhiri, kita berdoa sebentar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Dapat diakhiri. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah semangat belajar. Terus semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Sama-sama.